Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Miftahul Khair Samailu dengan NIM 250 41 50 20 19. Saya berasal dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan nilai, salah satu topik penting dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan nilai sangat relevan di era modern, terutama ketika teknologi berkembang pesat dan tantangan moral semakin kompleks. Mari kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke pendidikan nilai, mari kita tahu apa sih nilai itu. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh seseorang maupun masyarakat. Nilai menjadi dasar kita menentukan mana yang benar, salah, baik, buruk, pantas dan tidak pantas. Nah, contoh nilai itu seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, dan gotong royong. Nah, dengan kata lain teman-teman, nilai adalah kompas moral yang membantu kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Sekarang kita memasuki pengertian pendidikan nilai. Nah, pendidikan nilai adalah proses membantu peserta didik memahami, menginternalisasi, dan mengenalkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya mengajarkan teori, apa itu nilai, tetapi membentuk siswa agar mau dan mampu hidup berdasarkan nilai tersebut. Nah, prosesnya itu melibatkan pembelajaran, keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah. Mengapa pendidikan nilai sangat penting? Nah, teman-teman, ada beberapa alasan mengapa pendidikan nilai menjadi kebutuhan mendesak. Nah, yang pertama itu karena kemajuan teknologi dan media sosial, teman-teman. Kemajuan teknologi dan media sosial menimbulkan tontonan seperti hoax, cyberbullying, dan perilaku tidak sopan. Nah, yang kedua itu degradasi moral pada remaja seperti kekerasan, intoleransi, dan rendahnya empati. 3. Perubahan budaya di mana semangat gotong royong mulai melemah. Nah, perubahan budaya itu membuat semangat gotong royong menjadi melemah, teman-teman. Nah, yang terakhir itu yang keempat, pendidikan karakter nasional menurut generasi yang religius, berintegrasi dan cinta tanah air. Nah, teman-teman, dengan pendidikan nilai, sekolah bukan hanya mencetak siswa cerdas, tapi juga manusia yang berkarakter. Nah, jenis-jenis nilai yang ditanamkan itu nilai moral seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, dan nilai sosial seperti empati, gotong royong, dan menghargai orang lain. Ada juga nilai religius yaitu akhlak, ibadah, dan bersyukur. Nah, ada juga nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, Pancasila, dan toleransi. Ada juga nilai demokrasi seperti musyawarah, kebebasan berpendapat dengan sopan. Ada juga nilai lingkungan seperti peduli alam, kebersihan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ada juga nilai digitalnya seperti bijak menggunakan media sosial, menghindari hoaks, dan menjaga privasi. Nah, teman-teman, semua nilai ini membentuk karakter yang utuh. Nah, pendidikan nilai dalam kurikulum Indonesia itu seperti kurikulum K13. Nah, kurikulum K13 ini menekankan pembentukan karakter atau PPK. Nah, ada juga kurikulum Merdeka yang fokus pada belajar Pancasila. Nah, strategi pendidikan nilai itu seperti begini, teman-teman. Guru sebagai teladan, budaya sekolah, pembelajaran berbasis proyek, integritas teknologi, dan kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ada juga informasi unik tentang pendidikan nilai, teman-teman. Seperti pendidikan nilai itu bukan sekadar mengajar moral, tetapi mengaktifkan bagian otak yang mengelola empati. Nah, penelitian neuroscience itu menunjukkan bahwa ketika seseorang mempelajari nilai seperti empati atau kejujuran itu, area otak yang aktif adalah prefrontal cortex, teman-teman, bagian yang mengatur pengambilan keputusan dan moralitas. Nah, artinya itu pendidikan nilai secara literal membentuk struktur otak manusia. Nah,
Ada juga informasi unik seperti 80% pembentukan karakter siswa itu tidak terjadi di kelas, tetapi di lingkungan sehari-harinya. Nah, penelitian pendidikan karakter global menyatakan bahwa lingkungan, school culture jauh lebih berpengaruh dibanding materi pelajaran. Karena itu, sekolah menerapkan budaya 5S, kegiatan sosial dan keteladanan guru memiliki tingkat keberhasilan pendidikan jauh lebih tinggi. Ada juga negara Finlandia yang mengajarkan nilai sejak TK tanpa buku teks, teman-teman. Di Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, menanamkan nilai melalui bermain, kehidupan sehari-hari, hubungan guru-murid yang dekat, suasana kelas yang egaliter. Nah, tidak ada hafalan nilai, semuanya melalui pengalaman nyata. Nilai itu tidak hanya bisa dipelajari melalui buku, tetapi juga melalui media sosial. Riset menunjukkan bahwa video pendek yang mengandung pesan moral, animasi edukatif, atau cerita inspiratif yang viral dapat meningkatkan pemahaman nilai pada remaja. Nah, jadi media sosial itu bukan sekedar musuh, tapi alat pendidikan nilai jika digunakan dengan baik dan benar. Pendidikan nilai di Indonesia juga memiliki ciri khas uniknya. Nah, seperti itu menggabungkan Pancasila, agama, budaya, dan gotong royong. Sangat jarang di negara lain memiliki sistem pendidikan yang mengabulkan 4 unsur sekaligus seperti nilai kebangsaan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Ini menjadikan pendidikan nilai di Indonesia lebih kaya dan relevan dengan kehidupan masyarakat, teman-teman. Demikian penjelasan saya mengenai pendidikan nilai, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.